Nah, untuk cara pembuatannya, di sini saya sudah sediakan 150 gram labu kuning yang sudah kita kukus. Kemudian ini kita haluskan pakai garpu saja, teman-teman. Nah, ini sudah halus, ini akan kita sisihkan. Selanjutnya, ke dalam wadah untuk memixer kita masukkan 1 butir telur. Kita tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, vanilla essence secukupnya. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih ataupun sampai gulanya larut ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah putih dan gulanya sudah larut. Selanjutnya kita masukkan 250 gram terigu protein sedang. Ini kita masukkan secara bertahap. Lalu teman-teman kita mixer. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah saja. Selanjutnya kita masukkan 100 ml santan instan. Kemudian ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan kembali terigunya sampai habis. Kita mixer kembali. Nah, selanjutnya kita masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan. Lalu ini kita mixer kembali teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Dan kita tambahkan lagi 50 ml minyak sayur atau minyak goreng. Lalu teman-teman ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Ini kita matikan mixernya, kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah adonan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tercampur rata teman-teman. Selanjutnya adonan ini kita tutup. Kemudian adonan ini akan kita diamkan kurang lebih selama 50-60 menit atau sampai mengembang teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya diamkan selama 50 menit. Ini sudah mengembang. Selanjutnya ini kita aduk kembali. Kemudian di sini saya beri 100 gram sukade. Ini boleh ditambahkan, boleh juga tidak teman-teman. Kemudian ini kita campur sampai rata. Nah, ini teman-teman, adonannya sudah siap kita masukkan dalam cetakan. Nah, saya menggunakan cetakan berdiameter 5 cm seperti ini, tidak diolesi dengan apapun teman-teman. Ini langsung saja kita masukkan adonannya. Kita masukkan adonan sampai penuh teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai beruap. Nah, ini teman-teman akan kita kukus dengan menggunakan api besar kurang lebih 15 menit atau sampai matang ya teman-teman.
Nah, ini dia hasilnya teman-teman, sudah matang. Ini saya kukus selama 15 menit. Ini akan kita angkat kemudian kita dinginkan ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman, kue mangkok labu kuning mekarnya sudah jadi. Cantik sekali ya teman-teman, mekar dengan sempurna. Warna kuningnya juga cantik sekali teman-teman. Nah, ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, gurih, manisnya pas, dan teksturnya teman-teman selembut ini ya. Ini benar-benar enak, labu kuningnya berasa, dan ini teman-teman cocok sekali kita jadikan ide jualan atau cemilan sehat keluarga kita di rumah ya teman-teman. Selamat mencoba. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita akan membuat larutan gula merahnya dulu. Di sini akan kita masak 200 ml air putih dengan 200 gram gula merah yang sudah kita sisir halus. Ini kita masak dengan menggunakan api kecil sampai gula merahnya larut saja ya teman-teman. Tidak usah sampai mendidih ya. Nah, ini teman-teman gulanya sudah larut. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 160 gram tepung beras, kemudian 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam. Lalu ini teman-teman kita aduk sebentar saja. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan larutan gula merah. Ini suhunya sudah hangat ya teman-teman ya, tidak usah sampai dingin ya. Ini kemudian kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Nah, kita masukkan lagi larutan gula merahnya sampai habis. Lalu ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 130 ml santan kekentalan sedang. Selanjutnya kita aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu teman-teman, ini kita tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk kembali teman-teman sampai benar-benar tercampur rata. Nah teman-teman, ini adonannya sudah jadi teman-teman ya. Selanjutnya ini akan kita diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang ya teman-teman. Nah, ini dia sudah saya diamkan selama 1 jam. Ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini kita aduk kembali sampai rata. Lalu teman-teman, kita ambil sekitar 5 sendok makan adonan. Lalu adonan yang sudah kita ambil tadi kita masukkan 1 sendok teh baking powder double acting ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan lagi ke dalam adonan yang lebih besar. Lalu ini kita campur kembali sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya berdiameter 5 cm, tidak usah dioles dengan apa-apa ya teman-teman ya. Langsung saja adonannya kita masukkan ke dalam cetakan. Adonannya sudah saya pindahkan terlebih dahulu ke wadah seperti ini agar lebih mudah masukkan dalam cetakan. Nah, adonannya ini kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh ya teman-teman ya.
Ini dia hasilnya teman-teman. Ini siap untuk kita kukus. Kukusannya saya panaskan terlebih dahulu sampai beruap. Nah, ini akan kita kukus dengan api besar selama 15 menit atau sampai matang ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah 15 menit dan sudah matang. Ini akan kita angkat lalu kita dinginkan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, ini sudah dingin. Ini akan kita lepaskan dari dalam cetakan. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mudah sekali untuk melepaskannya dari dalam cetakan. Nah, ini dia teman-teman, kue mangkok gula merahnya sudah jadi. Ini tampilannya cantik ya teman-teman ya. Dan untuk teksturnya itu seperti ini, lembut teman-teman. Ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, manisnya pas, gurih, perpaduan santan dan gula merahnya benar-benar enak sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Untuk cara pembuatannya, ke dalam wadah untuk memixer kita masukkan 200 gram gula pasir, 250 gram terigu protein sedang, 2 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang, 200 ml susu cair, seperempat sendok teh garam, dan selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh SP kualitas yang bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih dan kental berjejak kurang lebih 7-8 menit atau kita sesuaikan dengan kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini sudah putih dan kental berjejak. Ini saya mixer selama 8 menit. Nah selanjutnya teman-teman kita aduk sebentar menggunakan spatula. Lalu ini kita bagi 2 sama banyak. Kemudian untuk bagian yang pertama saya tambahkan pasta stroberi secukupnya. Dan untuk bagian yang kedua saya tambahkan pasta stroberi. Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna biru karena saya mau membuat warna lila ya teman-teman ya. Untuk warna boleh disesuaikan. Lalu ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah ini dia sudah jadi. Nah selanjutnya teman-teman, ini saya pakai cup puding dengan ukuran 100 ml. Untuk cetakannya terserah teman-teman ya. Nah ini adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar mudah memasukkan dalam cetakan. Pertama kita masukkan adonan yang warna pink dulu seperti ini. Kita masukkan di dasar sebagai layer pertama. Selanjutnya teman-teman kita masukkan lapisan yang kedua ini yang berwarna lilac. Kemudian selanjutnya teman-teman kita masukkan yang berwarna pink. Kita selang-seling warna pink dengan warna lila teman-teman. Begitu selanjutnya sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah lapisan yang terakhir.
Nah selanjutnya ini sudah siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai beruap. Nah teman-teman, ini akan kita kukus dengan menggunakan api besar kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai matang ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini saya kukus selama 10 menit. Nah ini dia teman-teman, ini sudah matang. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah ini dia hasilnya teman-teman, bolu kukus mekar kita sudah jadi. Ini warna dan tampilannya menarik sekali ya teman-teman ya. Dan ini mereka dengan sempurna dan tidak bantat teman-teman. Tuh teksturnya selembut ini ya teman-teman. Untuk rasa tidak usah diragukan lagi, ini sempurna. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba. Untuk cara pembuatannya kita akan menggunakan metode all in one. Nah caranya, ke dalam wadah kita masukkan 200 gram gula pasir. Kita tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya kita masukkan 250 gram terigu protein sedang. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh baking powder, vanilla essence secukupnya, 250 santan kekentalan sedang, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh SP kualitas yang bagus ya teman-teman ya. Nah kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Lalu kalau sudah tercampur rata kita naikkan menjadi kecepatan tinggi. Kita mixer sampai putih kental berjejak kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, ini kita akan matikan mixer. Kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula. Nah ini teksturnya ya teman-teman ya. Lalu adonan ini teman-teman akan kita bagi dua. Untuk adonan yang pertama kita biarkan polos tanpa pewarna atau pasta. Kemudian bagian yang kedua kita tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan atau boleh pasta-pasta yang lain. Lalu ini kita campur rata. Nah selanjutnya ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Nah untuk cetakannya di sini saya pakai cup puding ukuran 100 ml ya teman-teman ya. Boleh diganti dengan paper cup teman-teman. Nah ini dia. Nah langsung saja ini kita masukkan adonannya. Untuk lapisan yang pertama kita masukkan adonan yang polos atau berwarna putih seperti ini. Nah ini sudah selesai lapisan pertama. Lapisan kedua kita masukkan yang berwarna hijau atau dengan pasta pandan. Nah selanjutnya warna putih kembali. Nah begitu selanjutnya teman-temannya kita selang-seling sampai adonannya semua masuk ke dalam cetakan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini untuk lapisan yang terakhir, bagian yang putih kita kasih setengahnya saja. Nah ini teman-teman siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sampai beruap. Dan ini akan kita kukus dengan menggunakan api besar selama 10-15 menit atau sampai matang ya teman-teman ya.
Nah ini dia teman-teman, ini sudah matang. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah ini dia hasilnya teman-teman, bolu kukus mekar kita sudah jadi. Ini mekar dengan sempurna dan warnanya juga sangat cantik ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk tekstur dan rasanya tidak usah diragukan lagi. Ini sangat enak dan juga selembut kapas teman-teman ya. Dan ini sangat cocok untuk kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Nah untuk cara pembuatannya kita menggunakan metode all in one. Ke dalam wadah kita masukkan 90 gram gula pasir, 1 butir telur ukuran sedang, 125 gram terigu protein sedang, 100 ml susu cair, 1/4 sendok teh garam, vanili essence secukupnya. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian teman-teman ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata kita naikkan kecepatannya ke kecepatan paling tinggi. Nah ini akan kita mixer sampai putih, kental dan berjejak teman-teman. Kurang lebih 7 sampai 10 menit ya teman-teman. Tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah putih dan kental berjejak. Ini kita matikan mixernya. Nah selanjutnya kita mengaduk menggunakan spatula. Dan pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya teman-teman ya. Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman adonannya ya teman-teman ya, bagus sekali ya teman-teman. Nah selanjutnya ini saya bagi 3, 2 bagian sama banyak. Dan khusus untuk yang berwarna putih ini lebih banyak dari bagian yang lainnya ya teman-teman ya. Ini bagian yang pertama saya tambahkan berwarna biru. Bagian yang kedua saya tambahkan berwarna pink. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk cetakannya di sini saya pakai cetakan puding ukuran 100 ml. Nah ini dia teman-teman adonannya. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk lapisan yang pertama tipis-tipis saja teman-teman, seperti ini kita semprotkan di tengah dari cetakan seperti ini. Lalu kita masukkan yang berwarna putih. Kita semprotkan di bagian tengah juga seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan yang adonan berwarna biru. Kemudian teman-teman kita langsung masukkan yang berwarna putih. Jadi dia selang-seling teman-teman ya. Setelah warna pink, kita lanjutkan dengan berwarna putih, kemudian berwarna biru, kemudian kita lanjutkan berwarna putih, begitu selanjutnya sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman hasilnya. Ini akan kita kukus. Kukusannya terlebih dahulu sudah saya panaskan sampai beruap. Nah teman-teman ini akan kita kukus di api besar kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai matang ya teman-teman.
Nah ini dia teman-teman hasilnya, bolu kukus mekar kita sudah jadi. Nah ini warna dan tampilannya menarik sekali ya teman-teman. Dan ini benar-benar sudah matang dan mekar dengan sempurna ya teman-teman ya. Dan untuk rasa ini tidak usah direkukan lagi. Dan selembut ini teman-teman ya, benar-benar selembut kapas. Nah teman-teman, ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai dijualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah!